Oke deh, saya kasih waktunya untuk Pastor Tony. Shalom. Shalom. Ya, bisa semua ya? Jelas? Ya. Semua di sana baik? Baik. Kapan pulang, Masur? Kapan pulang? Oke, pulang. Tidak jelas. Di sini jam 9 pagi dan kita semua sangat berdekat sekali dengan perjalanan ke Seattle ini. Ya, terima kasih untuk doanya. Dan saya sengaja memang mau stay di Seattle 1 hari lagi karena kita mau mengunjungi IFGF Seattle. Kita melihat bagaimana mereka kebaktian di sini. Kita mau belajar juga. Jadi, tapi selama 3 hari ini kita diberkati sekali dan sebentar teman-teman juga mungkin akan sedikit fresh untuk Anda. Saya mengucap syukur bahwa IFGF dipakai Tuhan dengan luar biasa. Banyak sekali yang datang di acara Harvest Festival ini dan kita ketemu dengan teman-teman lama dari berbagai tempat, di Amerika, di Kanada. Jadi kita disegarkan jasmani dan rohani. Dan sangat penting sekali kita memberikan satu perhatian khusus bagaimana kita bisa maju, khususnya juga secara gereja, untuk kita mengalami juga lawatan-lawatan Tuhan yang akan datang. Ya, saudara mau diberkati lebih? Amin. Kita mau gereja tambah besar? Oke, luar biasa. Mari kita dengar 1-2 kesaksian dulu. Belum, by the way, mereka bisa say hi. Mana? Ayo, ini Nico. Halo. Nico. Apa Anda? Itu anugerah Tuhan kita bisa datang ke tempat ini, suatu perjalanan adventure yang sangat asik. Karena sekarang IFGF baik sekali saya bilang di bawah kepemimpinan Pastor Jimmy Utoto, kita diberikan persepsi yang baru, kita diberikan visi-visi yang baru, di mana ketika kita bersama-sama, ketika ada together, kita bisa berjalan jauh, melebihi semua rintangan, kita bisa overcome semua rintangan. Sekarang persepsi itu yang akan kita jalankan, dan kita akan share, nanti ketika kita udah balik ke New York, kita akan share semuanya. Jadi saya harap juga kita mulai sekarang bisa mengikat suatu kesatuan di antara kita, sehingga kita bukan lagi seorang individual, tetapi gereja IFGF New York sebagai suatu kesatuan. Tidak ada lagi iri hati, tidak ada lagi mau mendahului yang lain, tapi semua hanyalah satu kesatuan untuk kemajuan kita. Haleluya, amin. Ada amin seperti ini? Amin. Ya. Tepuk tangan dong untuk Nico. Selamat pagi semuanya. Nyari istri. Ini tampangnya masih kusut, soalnya pada ngorok semua di sana ya. Sudah rapi. Jadi bukan hanya kita dapat berkat rohani, tapi juga saling mengenal satu sama lain. Siapa yang suka ngorok, siapa yang suka lepas tomat, kita tahu ya semuanya ya. Tapi puji Tuhan, bagi saya pribadi sangat diberkati sekali dari bicara Pastor Jimmy dan juga Pastor Denny semuanya. Kita semua mendapatkan satu visi yang baru, dan itu impartasi dan juga pengurapan dari tim apostolik, sungguh satu hal yang luar biasa. Saya percaya nanti kalau kita pulang, kita akan bagikan hal-hal ini kepada jemaat, dan jemaat akan sangat diberkati. Dan saya percaya juga secara personal, saya juga a lot of things, bukan hanya dalam hidup bergereja, tapi juga kita sebagai individual, baik dalam bisnis, baik dalam pribadi juga dapatkan satu hal yang luar biasa. Saya juga memberikan sedikit pengalaman yang saya dengar dari sana. Juga ada pastor satu dari Surabaya, bagaimana dia juga berkorban untuk gereja di Surabaya. Satu hal yang luar biasa, Tuhan memakai hamba ini, Pastor Raymond, dan saya lihat kesaksian
beliau di sana dia berkorban untuk Tuhan selalu memberkati kehidupannya sampai sekarang. Jadi saya percaya sungguh jeripaya kita dalam Tuhan tidak sia-sia. Amin, saudara. Jadi walaupun kita lewat Skype, ini juga salah satu upgrade. Nanti tolong jangan pada tidur ya. Tidur kita juga bisa lihat ini. Coba Hendra mana? Nggak jelas. Nggak kedengeran. Istrinya di belakang, Pak. Mute. Mute. Belum sarapan nih. Ngantuk loh tidur. Nggak dikasih tahu. Nggak ada suaranya. Iya, suaranya dikasih tahu. Bisa Ya suara saya. Oh, suaranya. Tidur. Nggak dengar. Tenang. Ya nanti kalau kita pulang, kita akan memberikan banyak hal yang kita terima dari Seattle sini. Ya, puji Tuhan, banyak yang akan kita share. Dan saudara mau supaya gereja akan tumbuh lebih lagi, amin? Amin. Oke, lanjut dulu ya. Ya, ada satu lagi yang akan big surprise buat saudara saat ini. Oke, bye. Ya, itu beberapa pengalaman yang kita dapat dari Seattle. Saya juga mau ucap terima kasih untuk Chris dan tim IT, Irhan, tepuk tangan untuk mereka yang sudah menyiapkan. Ini suatu pengalaman baru untuk kita, tapi kita belajar untuk terbuka untuk hal-hal yang baru, amin. Kita belajar untuk menerima teknologi maupun hal yang lain yang tetap dapat memberkati kehidupan kita. Oke, hari ini kita sebetulnya ada surprise, karena sebetulnya yang khotbah bukan saya, tapi ada satu tamu yang akan khotbah untuk kita. Dan ini sangat khusus sekali karena dia bukan lain adalah founder ataupun presiden daripada gereja kita RGF. Dan kita diberkati karena kesempatan ini selagi beliau berada di sini. Saya sudah minta untuk bisa sharing juga mungkin visi hati Tuhan apa untuk kita semuanya. Jadi kita siapkan untuk menerima berkat ini. Jadi selama 3 hari ini kita mendengar bagaimana Tuhan bekerja juga di tempat-tempat lain. Kita jangan sampai IFGF New York juga ketinggalan, tapi kita juga terima berkat-berkat daripada Tuhan ini. Amin. Saudara siap menerima firman Tuhan? Amin. Kita menyambut Pastor Jimmy Untoro. Mari kita sambut dengan dia. Selamat pagi semua jemaat di New York. Shalom. Suaranya kok lemes begitu? Oke, di sini jam 7.30 ya. Tadi saya ditelepon Pastor Tony, saya sedang tidur. Lalu Jimmy 7:30, wake up. So jemaat juga harus menolong saya supaya saya nggak tertidur selagi khotbah, oke? Jadi harus banyak senyumnya, harus banyak aminnya itu ya. Kalau saya udah mulai ngantuk, Anda harus katakan amin supaya saya bisa wake up, oke? Amin. Terus loh ini kalau nggak ada amin. Ya, saya senang sekali untuk kali ini walaupun kita di Seattle, tapi saya tahu Pastor Tony sama leadership-nya begitu mencintai Anda semuanya, dan saya juga diajak dan saya begitu senang sekali untuk bersama-sama membawa kabar baik, memberikan encouragement kepada Anda semuanya di IFGF New York ini. Kemarin kita kurang lebih hampir 300 orang yang ikut One Day Harvest Festival, dan dari Vancouver, dari Toronto,
dari Scranton, Washington DC, Philadelphia, satu momentum di mana spirit gather ini nyata sekali. Walaupun tidak ada dalam plan tahunan, tapi kita bisa melihat bahwa Tuhan sedang bekerja secara luar biasa untuk gereja AFGF yang ada di North Amerika ini. Dan saya percaya bahwa Tuhan juga sedang mengerjakan perkara yang dahsyat untuk AFGF New York. Yang percaya katakan amin. Ya, ini sedikit delay sedikit nih saudara ya, karena komputernya Pastor Tony sudah tua. Anyway, dan saya percaya ini adalah berkat Tuhan secara luar biasa untuk saya boleh bersama-sama dengan Anda bersama-sama. Dan kita melihat bahwa Spirit of Together ini merupakan roh daripada Allah sendiri. Karena pada waktu Allah ingin menciptakan manusia, pada waktu Tuhan ingin menciptakan saudara dan saya, dia tidak melakukan creation-nya secara pribadi. Ciptaan yang lain dia lakukan hanya dengan berbicara, itu Bapa Surgawi. Tapi pada waktu menciptakan Anda dan saya, surga tiba-tiba together. Semua katakan together. Together. Jadi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Kejadian 1 ayat 26 mengatakan, let us make man, marilah kita menciptakan manusia. Tiba-tiba tidak mengatakan, I will make a man like in my image, tapi dia katakan, let us make man in our image. Jadi together ini merupakan isi hati daripada Allah, mulai daripada surga sampai di bumi ini. Karena saya sering katakan, kalau Anda ingin berjalan cepat, Anda jalan sendiri. Tapi kalau Anda ingin jalan jauh, Anda harus jalan bersama-sama. If you want to go fast, you go alone. But if you want to go far, you go together. Dan together ini merupakan satu isi hati yang Tuhan ingin kerjakan di gereja AFGF di seluruh dunia. Di tengah-tengah pertumbuhan gereja kita, seringkali kita merasa ditinggalkan atau ketinggalan dan lain sebagainya. Saya pernah ingat pada waktu Stacy berumur 3 tahun, saya jalan katanya jalannya biasa. Tapi tadi katakan, Pak, slow down. I cannot see what you see. Papa, sebentar, pelan sedikit supaya aku bisa melihat apa yang kau lihat. Nah, ini penting sekali untuk kita bersama-sama. Maka itu One DHF kemarin, nanti saya percaya Pastor Tony akan membawa DVD yang Anda bisa dengar. Karena aja memasuki season yang baru, season di mana gereja ini tidak untuk diri kita sendiri saja, tapi kita membangun gereja untuk orang-orang yang berdosa, untuk orang-orang yang belum mengenal kasih daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan gereja juga bisa menjadi sumber di mana berkat Allah, mujizat Allah boleh terjadi di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Jadi saya melihat bahwa kisah para rasul itu rohnya together, saudara. Gak ada lagi pelayanan diakonia, gak ada lagi pelayanan charity. Kalau Anda lihat kisah para rasul ya, mereka digerakkan secara otomatis oleh Roh Kudus. Mereka saling menjual barangnya dan mereka memberi tanpa pamrih dengan hati yang penuh sukacita. Tidak ada satu orang pun yang mengalami kekurangan di gereja mula-mula kisah para rasul 2 ayat 42 sampai 47. Anda bisa bayangkan nggak kalau di gereja kita AFGF New York menjadi mercusuar bagi pertama orang-orang Indonesia, kedua orang-orang internasional segala bangsa boleh datang ke rumah Tuhan. Dan Anda memberikan solusi, Anda memberikan berkat, Anda memberikan makanan baik jasmani maupun rohani. Saya percaya gereja akan menjadi dampak yang positif. Karena gereja tidak sedang menjadi sumber perpecahan, gereja tidak lagi menjadi sumber keributan, tapi kita ingin jadikan gereja menjadi sumber sarana berkat Allah,
sumber menjawab kebutuhan orang-orang Indonesia yang ada di New York, sumber di mana orang yang nggak ada kerjaan bisa mendapatkan pekerjaan, karena saya percaya gereja yang dibangun oleh Tuhan tidak akan mengalami kekurangan apa-apa. Amin, saudara. Nah, maka itu kita harus bersama-sama untuk menjadi korban, karena saya melihat gereja mula-mula kisah para rasul itu salah satu kekuatan daripada mereka ya, jemaat Tuhan, itu mereka mau berkorban. Pengorbanan bukan menjadi sebuah program, pengorbanan menjadi lifestyle, gaya hidup yang luar biasa. Tidak diharuskan, tidak dipaksa, akan menjadi gaya hidup. Saya ingin baca dalam Roma pasal ke-12, Anda bisa bawa Alkitab Anda atau iPhone Anda, Roma pasal 12, ayat 1 dikatakan, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati, a living sacrifice. Karena kalau kita mau together, kalau kita mau bersama-sama, kita mulai ya. Karena kehidupan tidak akan terjadi tanpa sebuah pengorbanan. Amin, saudara. Ya kan? Kita ingat pada waktu mama kita melahirkan kita. Waktu mama kita hamil 9 bulan. Anda bisa tanya para ibu di sini. Sudah pasti pengorbanan yang luar biasa. Dia harus mengorbankan, dia harus membawa kehidupan saudara dan saya mulai 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan secara tubuh, waktu ibu kita pregnant, perutnya jadi besar, stoknya nggak cukup, dia harus menjaga dirinya. Anda imagine kalau ibu kita tidak mau meng-carry kita, karena sesungguhnya tidak ada life tanpa sacrifice. Rumah tangga tidak bisa bahagia kalau tidak ada living sacrifice. Amin, saudara. Bukan what can I get, bukan apa yang aku bisa dapatkan dalam pernikahan ini, tapi apa yang aku bisa berikan dalam pernikahan ini. Nah, Roma 12 mengajarkan kita menjadi reflection daripada kehidupan gereja mula-mula together itu. Katakan, aku mau demi kemurahan Tuhan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Nah, saya mau bicara sedikit tentang tubuh, karena ini bukan membicarakan tubuh rohani, tapi memang tubuh kita harus kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup. Saya mendengar kemarin di New York barusan mendapatkan pewahyuan dilarang makan babi, dilarang makan pangkat yang enak-enak, gitu ya, dilarang makan udang, gitu ya, dilarang makan lobster. Tapi hari ini ada kabar baik buat Anda semua. Nah, saya percaya babi disediakan untuk saudara dan saya. Bisa katakan amin. Dr. Elizabeth adalah sahabat saya, teman saya. Memang baik sekali, tapi ya susah kan ya. Orang Cina aja makan babi semua hidupnya juga 90 tahun, nggak apa-apa. Ya nggak, saya oke-oke aja Anda nggak mau makan babi, nggak mau makan yang enak-enak, tapi itu jangan jadikan legalistik ya, jangan dijadikan legalistik, karena apapun yang kita doakan, kosher, kita halalkan, kita makan bisa menjadi berkat bagi tubuh kita. Amin, saudara. Amin. Tapi jangan pagi, siang, sore makannya babi terus, itu ya. Itu ya, akan merusak tubuh kita. Nah, Paul mengajarkan kita untuk membawa tubuh kita. Tubuh ini penting, Bapak Ibu sekalian. Karena pada waktu Allah menciptakan saudara dan saya, gambar daripada Allah diciptakan dalam form daripada tubuh. Kalau orang ingin melihat gambaran Allah, dia bisa melihat tubuh kita ini. A reflection, saya bicarakan physical body ini. Karena Roma 12 itu serius sekali. Tubuh, ya kan? Nah, Anda bisa katakan bahwa pada waktu Yesus lahir di bumi ini,
dia juga memakai form bentuk tubuh daripada Maria. Amin. Allah bisa memanifestasikan dirinya tanpa tubuh Maria. Tapi Allah memakai tubuh Maria untuk melahirkan putranya yang tunggal, Yesus Kristus. So the body is very important. By the way, Alkitab juga mengatakan dalam Korintus, no you not, tidak akan kau tahu bahwa tubuhmu adalah apa? Bait Allah yang hidup. Tubuhmu adalah bait Allah yang hidup. Firman Tuhan juga mengatakan, kamu jangan gunakan tubuhmu ini sebagai instrumen daripada kejahatan. Tapi jadikanlah tubuhmu ini sebagai alat untuk membawa kebenaran, the instrument of righteousness. Jadi pada waktu Roma mengatakan, aku mau mempersembahkan tubuhmu ini sebagai persembahan yang hidup, ini luar biasa. Karena the body ini amazing, tubuh ini begitu luar biasanya, sampai Tuhan ingin melakukan karya yang luar biasa supaya tubuh Anda dibuat kuat, tegar, dan luar biasa. Yesaya mengatakan mereka yang menunggu di hadapan Allah, dia akan diperbaharui. Ingat ayat itu, mereka jalan tidak akan letih, mereka lari tidak akan lelah. Artinya apa? Tubuhnya memang kuat, nggak sakit-sakitan tubuhnya ini. Nah, beberapa saat yang lalu ada telah diberikan tips kebenaran bagaimana memelihara tubuh kita supaya sehat. Karena kalau tubuh Anda sakit, tubuh kita sakit, kita nggak bisa memuliakan Tuhan. Kita tidak bisa mengalami spirit together secara maksimum sesuai apa yang Tuhan mau. Jadi tubuh ini begitu luar biasa sekali di dalam setiap kehidupan kita. Seringkali saya katakan ya, di dalam planet itu semakin tua semakin muda. Yang percaya katakan amin. Walaupun umur tua, tapi kalau Anda intun dengan Roh Kudus, Anda akan dibuat Tuhan semakin muda. Amin. Oh, nggak ada amin. Coba lihat kanan kiri. Semuanya kelihatan muda atau kelihatan tua? Coba lihat kanan kiri. Oh, saya lihat kanan itu, masa nggak lihat kanan kiri? Nah, ya kan? Mijuk ya. Orang, waduh Pak Jimmy, tiap ketemu Pak Jimmy kelihatan semakin muda ini dia. Amin. Kenapa demikian? Karena memang saya memelihara tubuh saya ini yang adalah tubuh yang Tuhan berikan. Karena firman Tuhan mengatakan, saya tidak ada waktu untuk mengajar Anda. Karena di akhir zaman nanti, pada waktu kebangkitan daripada Yesus Kristus untuk kedua kalinya bagi saudara dan saya waktu dia datang, ingat bahwa tubuh kita akan menjadi tubuh kemuliaan, the glorious body. Ini luar biasa. Anda bisa bayangkan nggak? Kaleb umur 80 tahun, dia masih berkata, berikan aku gunung itu, kalau enggak aku mati. Umur 80 tahun. Sekarang saya lihat anak-anak muda ya, saya punya hobi sepeda kan ya. Nah, tapi karena saya praktis terus, saya kalau sepeda hari Sabtu itu kurang lebih 30 sampai 50 km. Itu 2 jam, itu 2 jam sampai 3 jam. Nah kadang-kadang kalau naik gunung gitu ya, saya naik sepeda ada yang umurnya 60 lebih tua daripada saya, ada yang umurnya di bawah 30. Itu yang di bawah 30 ya, baru 1 kilometer, 2 kilometer main dikit aja udah mau mati sudah. Tapi satu sini masih lama nggak, masih jauh nggak. Ya baru aja mulai, saya kan bisa melihat gitu ya, baru kurang lebih 45 menit itu baru pemanasan. Dia udah pasti gitu, aku mau mati, lu nggak akan mati. Saya nggak pernah mendengar orang naik sepeda tiba-tiba mati. Tiba-tiba mati, nggak ada. Tapi saya sering dengar, kan kebanyakan makan justru mati. Ya kan? Kebanyakan makan mati. Nah, di dalam kehidupan gereja ini kan hiburan kita apa? Seringkali saya tanyakan ya. Kita nonton ya jarang sekali. Ya kan hiburan kita paling ya shopping, beli atau makan yang enak lah gitu ya.
itu makan. Nah, tapi Tuhan sekarang ingatkan saya pribadi untuk memelihara tubuhmu ini. Karena saya yakin bahwa di akhir zaman ini Tuhan akan rejuvenate tubuh kita. Teknologi begitu banyak dengan stem cell dan sebagainya. Saya punya pengalaman pada waktu kakak saya umur 59 dipanggil Tuhan, masih muda, ya kan? Dan situ saya belajar, gitu ya, bagaimana kita harus memelihara tubuh kita. Walaupun abang saya, kakak saya dikelilingi dengan the best dokter yang ada di Indonesia. Karena dia salah satu shareholder daripada Siloam Clinical Hospital yang saat ini menjadi top one private hospital di Indonesia. Dia dikelilingi begitu banyak dokter yang hebat-hebat. Tapi pada waktu tubuhnya di-abuse dengan makanan dan lain sebagainya, dan dia tidak memakai tubuhnya dengan baik, ya terjadi satu musibah yang semua saya pribadi merasa kehilangan. 7 tahun ini saya belajar bagaimana memelihara tubuh ini, karena tubuh ini penting. Banyak anak-anak Tuhan tidak memelihara itu, dia pikir exercise itu nggak ada gunanya. Memang a little exercise, profit a little, tapi little itu yang membuat baik, karena little itu dilakukan setiap hari di dalam setiap kehidupan kita. Nah, teman-teman, Roma 12 ini luar biasa. Setelah dia melakukan Roma pasal 1 sampai 11, dia mengatakan setelah dia melakukan yang luar biasa, engkau ditebus dosanya, tidak ada tuduhan, engkau diberikan Roh Kudus, engkau tahu kasih karunia, Kristus cukup bagi kita semuanya. Baru pasal 12 dia katakan, therefore, karena itu, therefore, I beseech you, karena itu aku meminta, by the mercy of God, dengan kemurahan Tuhan, present your body. Perjanjian lama, kalau kita ada dosa, kita membawa domba yang tak bercacat kepada imam, atau membawa hasil bumi, grain, wheat, gitu ya, kepada imam-imam. Lalu imam-imam itu meletakkan tangannya, dia melihat apakah domba jantannya ini sempurna atau tidak. Kalau dombanya sempurna, diterima, lalu mulai dibawa ke bait Allah, lalu disembelih. Korbannya diterima untuk menghapus dosa-dosa mereka. Anda dan saya bisa mengucap syukur karena Jesus sacrifice telah membayar itu semuanya. Anda dan saya tidak perlu membawa domba jantan lagi. Anda tidak perlu membawa bentuk makanan dan lain sebagainya untuk kita persembahkan pada Tuhan. Tapi Tuhan mau tubuh saudara, tubuh kita, karena dia tinggal di dalam tubuh kita. He dwells. Your body is the temple of the Holy Spirit. Tubuh kita ini bait Allah, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita harus pelihara. Maka itu Tuhan melakukan perkara yang luar biasa. Saya ingat satu cerita lagi, misalnya Abraham. Ya kan? Abraham umur 75 tahun. Itu ya, Anda tahu umur 75 tahun ya sudah nggak gagal-gagal bener lah gitu ya. Tapi umur 75 tahun, Abraham menerima janji daripada Bapa Surgawi. Kamu akan jadi bapak orang percaya. Keturunanmu akan begitu banyaknya. Waktu Abraham ngomong sama bininya, Ibu Sarah ini kan tertawa, lu macam-macam. Udah 75, udah jadi opa aja lah, jangan punya anak, ya kan? Jadi Sarah artinya tertawa. Tapi Abraham ini man of faith luar biasa. 25 tahun setelah dia terima janji Tuhan umur 75, dia mulai, teman-teman, pagi hari dia mulai exercise, dia mulai latih dirinya. It took him 25 years. Imannya dikejar oleh Tuhan. Dia yakin sel-selnya dibuat rejuvenate secara luar biasa. Anda bisa bayangkan ya, apa dia latihan, mungkin sedikit capek gitu ya, sedikit capek. Dia ngajak Sarah juga latihan olahraga, 2 tahun, 3 tahun, ribut saja. Seperti pengalaman saya pribadi ya, saya sih kalau berantem sama istri saya sekarang ini cuma last fight dia cuma 2 hal. Berantem gara-gara masalah spesi, gimana kita harus mengaturnya. Kedua, berantem cuma
masalah olahraga. Jadi istri saya itu selalu memaksa saya olahraga. Come on, move your butt, gitu ngomongin dia. Gerak dong, kamu habis makan, kamu kerja duduk, habis makan duduk, habis makan baca koran, nonton TV, itu enaknya nggak karuan. Stop. Macet. Saya selalu marah sama istri saya, makan yang bener tuh ya. Selalu kalau makan di rumah yang putih diganti hijau, Rob, itu nanti diganti sayur. Pedas-pedas jadi. So, Anda masih bisa dengar saya? Bisa. Gitu, Pak. Ini iblis dasar nih saya ngomong ini. Masih oke ya, dengar ya? Oke. Amin. Nah, jadi sampai di mana tadi coba masih ingat nggak? Hijau. Hijau. Yang putih-putih diganti hijau alias nasi diganti sayur. Tahu-tahu saya marah, jengkel, ribut. Tapi ya puji Tuhan lah ini kesaksian ya. Dari 95 sekarang saya bisa turun 72, 73. Ini terakhir sama kumpul Pastor Tony naik lagi 2 kilo. Sama 8 biji sama Solikin ini. Waduh, di restoran Taiwan itu nggak ada istri, tomat nasi putih lagi. Saya mencintai pada sini ada perutnya gede lagi, ada oke lah perlu kita saya udah belajar karena 1 minggu ini sepatu saya nggak ada, ketinggalan di LA dan sebagainya. Listen, walaupun istri saya ngeributin saya, setelah sekian lama ini saya boleh kembali, tubuh saya bisa sehat, saya bisa happy, saya bisa naik sepeda 40 kilo, you know. Saya bisa menikmati makan dengan baik, quality food gitu ya. Nah, Abraham itu latihan 25 tahun, teman-teman. Sampai umur 100 tahun, janji Allah digenapi. Artinya apa? Bukan Allah secara mujizat pun, kalau punya anak jebret, bukan begitu. Dia persiapkan tubuh Abraham ini. Dia persiapkan tubuh Sarah dengan firman secara luar biasa. Hari ini saya percaya bahwa kalau tubuh Anda tidak sehat, Anda tidak akan mengalami kebahagiaan hidup di New York ini. Iya kan? Anda punya duit misalnya 1 juta US dollar, tapi kalau Anda tubuhnya batuk-batuk, sakit, nggak bisa jalan, 1 kilo, nggak ada gunanya uang 1 juta US dollar. Ya kan? Anda tidak bisa keluarga bahagia kalau suami istri selalu sakit. Nah, hari ini ayo saya ingin mengajak Anda, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Pada waktu berumur 100 tahun, janji Allah itu luar biasa. Kenapa living present your body? Kenapa persembahkan tubuh Anda sebagai persembahan yang hidup? Karena Tuhan ingin memakai saudara dan saya. Karena Tuhan mempunyai janji yang luar biasa supaya Anda bisa mengalami kemuliaan Tuhan di dalam usia Anda, di dalam setiap kehidupan Anda. Saudara, Alkitab membicarakan begitu banyak tentang Dia memelihara tubuh kita. Dikatakan sampai engkau tua, rambut putihmu dihitung oleh Tuhan. So He really care for your body. Yang jatuh sampai Tuhan pumuti. Selagi engkau tua, engkau digendong oleh Tuhan. Itu ada ayatnya yang masih ingat kan ya? Jadi kita bisa perhatikan kalau Tuhan gendong kita, kitanya begitu besar berat badannya. Nah, saya tahu ada teman-teman Anda yang overweight, maka tidak memberikan condemnation bagi saudara semua dan salah mengerti ya. Tapi Tuhan tetap cintai Anda. Tapi ayo kita mulai pelan-pelan. Saya bisa melihat a miracle can happen. Mujizat bisa terjadi. Nah, tubuh ini kita membicarakan mata kita, telinga kita, mulut kita, juga kita persembahkan. Maka itu Tuhan mau kita present your body oleh karena ada divine purpose for your life. Ada tujuan yang begitu luar biasa atas kehidupan saudara dan saya. Supaya Anda
bisa menjadi berkat bagi orang lain. Supaya reflection daripada Allah bisa muncul dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Roma 12, kisah para rasul mengajarkan kita living together. Tidak mungkin kalau kita tidak mengalami living sacrifice. Tidak ada fire, tidak ada api kalau tidak ada korban. Tidak ada kehangatan kalau tidak ada api. Tidak ada api kalau tidak ada korban. So, give yourself, give your body, present your body as a, pada waktu tubuh Anda ada persembahan. Allah hadir, Dia sembuhkan kita karena oleh pilunnya kamu sembuh. Saya berdoa supaya sel-sel Anda diperbarui oleh Tuhan, engkau mengalami kesegaran, tapi juga butuh hal-hal yang praktis. Nanti setelah pulang, Anda pertama naik timbangan Anda, oleh Anda tulis hari ini, lalu Anda pelan-pelan, Tuhan aku mau, kan setiap tubuh ada yang didesain oleh Allah. Allah sudah punya aturan tepat, berapa berat badan Anda. Nah, tapi saya tidak akan bicara physical body. Karena Allah tinggal lebih utama di dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu kita mulai bawa tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Anda nanti bisa baca Roma 12 terusnya. Disitulah akhirnya semua tubuh bisa berfungsi secara maksimal. Karena di saat tubuh sehat, di saat pikiran kita sehat. Saat tubuh sehat, disitulah Roh Kudus bekerja secara maksimal. Kalau tubuh ada sakit, Dia akan menyembuhkan saudara pada hari ini. Anda mulai adjust. Nanti saya lihat 2 tahun dari sekarang, Anda bisa mulai ke belakang. Wow, saya mengalami pemulihan secara luar biasa. So, present your body as a living sacrifice. Living sacrifice tidak cuma tubuh saja, tapi juga segala hal. Bisa uang, physical yang Anda pakai semuanya. Gereja saudara dibangun dengan living sacrifice. Gembala saudara, Pastor Ton, membangun IFGF New York tahun 2001. Di tengah-tengah 9/11, September 11, dunia dikoncakkan dengan peristiwa 9/11. Tapi Pastor Toki sekeluarga tanggal 20 September mendarat di New York untuk mengambil reruntuhan IFGF New York. Satu demi satu demi satu. Dia mungkin juga bisa hidup di San Francisco dengan enaknya. Silicon Valley, waktu itu zaman era chip semuanya. Tapi Tuhan suruh dia ke New York. Untuk apa? A living sacrifice. For all of us. For you, for God. Semua orang bilang, oh gila lu. Udahlah di New York, di Bay Area saja. Wong, New York kacaunya begitu. Tapi 20 September, waktu Pastor Tony share sama saya katakan, Ton, kau adalah hero, kau adalah pahlawan. Jadi tidak ada alasan untuk IFGF New York tidak bertumbuh. Karena memang dasarnya adalah living sacrifice, foundation-nya. Tony, Mary tidak ke sana untuk cari duit, tapi dia ke sana untuk membawa korban kepada Allah dan mencari hati-hati yang letih, hati-hati yang lemah, broken heart. Family dipulihkan. Itu baru Tony. Imagine kalau ada 100 Tony di IFGF New York. Saya yakin New York akan diketarkan. Saya tahu gereja-gereja Indonesia oleh karena banyak keributan perpecahan sehingga orang turn off terhadap gereja. Ayo kita membuat IFGF menjadi gereja yang berbeda. Making a difference. Orang-orangnya simple. Living sacrifice. Dan saya percaya nanti mujizat Tuhan akan terjadi secara luar biasa. Saat sehat, Anda bisa persembahkan kepada Allah. Saya akhiri dengan sebuah cerita. Cerita ini cerita yang selalu saya ingat setiap saat. Seorang ibu umurnya 107 tahun. Ibu itu diinterview oleh Mary King. Ditanya, Bu, apa rahasiamu? 107 tahun, ibu masih sehat, gigi lengkap, mata jelas, apa rahasiamu? Ibu itu diam saja, melainkan ibu itu mengambil satu pot bunga, lalu itu pot bunganya itu disirami, lalu ditujukan kepada Mary King, lalu dia duduk lagi. Mary King bingung, ma'am, I'll ask the secret of your happiness. Ceritakan rahasia dari kebahagiaan Anda. 107 tahun,
mata, telinga masih jalan dengan tetap tidak ada yang palsu. Yang kedua, ibu itu panggil diri, dia bawa pot bunga, langsung disirami pot bunga itu. Lalu dia duduk lagi. Larry King panik. Ini bener nggak? Dikatakan, ma'am, 1 more minute. After the commercial break, please ask for stop. Lalu setelah iklan, 1 menit, Larry King mengatakan, ma'am, jutaan orang melihat program saya, Larry King. Please tell the audience, the secret rahasia kebahagiaan, rahasia hidup sehatmu. 107 tahun, masih jalan tegap, mata masih melihat, mulut telinga jalan lengkap, teman-teman. Lalu ibu ini tersenyum. Lalu dia nggak ngomong-ngomong, dia ambil potnya kembali, dia tunjuk potnya, disiram potnya itu air dengan air. Lalu yang kedua, dia ambil spray, itu daun-daunnya cuma, lalu dilapis mengkilap. Lalu ditunjukkan pada Larry. Lalu dia berkata, Larry, very simple, make other people beautiful. Buat orang lain jadi lebih indah. Wow, waktu saya mendengar kesaksian ini di Larry King Live, saya langsung berdoa, Tuhan, seringkali saya pendeta nggak membuat hidup orang lain jadi indah. Tapi hari ini kita diingatkan tubuh kita, supaya karena tubuh ini tempat bait Allah. Tubuh adalah tempat di mana instrumen daripada kebenaran daripada Allah. Don't abuse your body, present your body. Karena tubuh Anda akan menjadi tubuh kemuliaan pada waktu Yesus datang kedua kalinya. Dan saat tubuh kita sehat, kita bisa menjadi living sacrifice bagi Tuhan, bagi orang lain. Mari kita berdoa sama-sama. Kita bagi berdoa buat Anda semua ini pada pagi hari ini. Bapak Surgawi, terima kasih buat pagi hari ini. Kau berkati seluruh jemaatmu di New York. Kami yang di Seattle mau menumpangkan tangan kepada seluruh jemaat di New York. Bapak, aku berdoa supaya ada kesembuhan, ada kesehatan. Tuhan, tidak kebetulan kau kirim Dr. Elizabeth untuk mengajar kita pola hidup, pola makan yang baik. Firman-Mu juga mengajar kita. Karena engkau memakai tubuh Abraham untuk mendatangkan mujizat. Engkau memakai tubuh Maria untuk mewujudkan putra tunggal. Tuhan, tubuh kami engkau pakai sebagai bait Allah yang hidup dan sebagai tubuh yang membawa instrumen kebenaran di akhir zaman ini. Bapakku berdoa berkati jemaat IJR New York akan di jemaat yang dahsyat saat kami menjadi living sacrifice, korban yang hidup bagi orang lain. Dan kami ingin membuat orang lain menjadi lebih indah di dalam setiap kehidupan kami semuanya. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa. Mari bersama katakan amin. Tuhan memberkati. Anda diberkati. Amin. Amin. Kalau Anda diberkati, minggu depan kita khotbah lewat Skype lagi. Dari tunggu di rumah. Dan kita bisa jalan-jalan. Itulah kita diberkati sekali, tema Together 2013. Kita berlima berangkat ke Seattle. Selain menerima berkat dari Harvard Festival, tapi kita diberkati dengan persekutuan satu sama lain juga, fellowship, dan bisa lebih mengenal satu sama lain. Itu roh together kita yang telah diajarkan dari secara visi global kita. Amin. Dan puji Tuhan, 2 malam itu sunyi senyap, tidak ada yang ngorok, saudara. Halo? Dengar nggak? Ya. Oh ya, oke. Oke, puji Tuhan, saya percaya potensi banyak sekali dalam gereja kita yang akan dikembangkan satu persatu, dan I'm very excited. 4 tahun ke depan nanti bersama ini saya percaya setiap gereja akan dikembangkan dengan baik, dan tema Living Sacrifice akan menjadi bagian dari kehidupan kita. Sekarang kita akan saatnya untuk memberi kepada Tuhan, dan saya ingin
memanggil itu petugas yang disiapkan. Bapak Wawan ada di sana. Saya untuk berdoa bagi persembahan. Dan saya rasa mungkin kita akan tutup di sini. Kita akan close connection. Dan nanti jam 1 siang kita akan terbang kembali ke New York. Kira-kira jam 9 malam sampai di sana. Kita berdoa supaya Anda terus alami berkat Tuhan dan terus mengalami lawatan Tuhan. Dan jangan berhenti di dalam pertumbuhan ini. Kita tetap bertumbuh dalam Tuhan. Secara rohani kita akan dikuatkan, kita akan diberkati, kita akan dituntut terus oleh Tuhan. Sempurna yang baik, oke? Jadi sampai ketemu minggu depan. Teman-teman bisa juga